Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Balkis. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat proyek struktur kendali dengan tema yaitu sistem informasi akademik. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat form biodata mahasiswa menggunakan bahasa HTML dan JavaScript. Kita juga akan tambahkan validasi sederhana menggunakan struktur if-else. Yuk langsung kita bahas. Pertama-tama, kita akan buat HTML. Di sini kita punya struktur HTML dasar, yang dimana ada form yang meminta dua input, yaitu nama dan NIM, nomor induk mahasiswa. Oke, di sini keduanya menggunakan input bertipe teks, yaitu HTML nama, input type sama dengan teks, ID nama. Dan yang kedua itu NIM, input type teks, ID sama dengan NIM. Selanjutnya, penjelasan dari tombol dan fungsi JavaScript. Di bagian bawah from, kita tambahkan tombol submit. Tapi sebelum data dikirim, kita panggil fungsi JavaScript bernama validate from. Ini, return validate from. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan script. Oke, di sini conversion validate from, validate nama, sebenarnya dokumen di get element by LD, kita ketik dalam kurung, tanda petik nama, dan tutup kurung. Selanjutnya
Selanjutnya kita menambahkan struktur if dan else. Yang mana if nama, else kita inputkan data berhasil disimpan. Oke, kita ketik di sini if. Oke, selanjutnya kita ke penjelasan logika if else, validate input. Di dalam fungsi dari validate from, kita ambil nilai dari input, nama dan nim. Nama dan nim. Nama dan nim di sini. Nah, di sini kita pakai struktur if else. If dan else. If else. Kalau salah satu input kosong, maka muncul alert. Semua field harus diisi dan form tidak jadi dikirim. Kalau semua field sudah terisi, maka muncul alert, data berhasil disimpan, dan form bisa dikirim. Tujuan memastikan pengguna mengisi semua data sebelum menyimpan atau mengirim form. Oke, jadi dengan kode ini kita bisa mencegah form dikirim dalam keadaan kosong. Sangat cocok digunakan saat membuat form registrasi atau input data lainnya. Dan kalian juga bisa menambahkan validasi tambahan. Misalnya, cek apakah nim berapa angka atau panjang karakter tertentu. Oke, selanjutnya kita akan run. Kita coba jalankan. Maka seperti ini. Nah, di sini disebut kita kasih nama. Misalnya nama saya Alfitah Balkis. Kita taruh npm di sini 05 13. Misalkan saja ya. Kita submit. Data berhasil disimpan. Ya, seperti ini ya, kawan-kawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Abdiah, NPM 230155201008. Semester 4 Unit A, Fakultas Komputer dan Multimedia. Pada video kali ini kita akan membahas membuat aplikasi cek jabatan dosen dan HTML dan JavaScript. Pertama-tama kita akan mulai dengan membuat struktur dasar HTML, yaitu di dalam head kita menambahkan judul halaman dengan titel data title. Dan di dalam body kita menambahkan heading H2, cek jabatan dosen. Untuk input untuk memasukkan kode jabatan. H2 adalah untuk memperbesarkan judul. Kita juga menambahkan button untuk cek jabatan dan paragraf untuk menampilkan hasil. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kode JavaScript.
Pertama, kita akan membuat fungsi cek jabatan. Tanda kurung yang akan dijalankan ketika button cek jabatan diklik. Di dalam fungsi ini, kita menggunakan parcel int untuk mengubah nilai input file menjadi integer. Kita menggunakan switch case untuk menentukan jabatan yang sesuai dengan kode yang dimasukkan. Jika kode tidak valid, kita menampilkan pesan kode tidak valid. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang switch case. Kita menggunakan switch case untuk menentukan jabatan yang sesuai dengan kode yang dimasukkan. Jika kode adalah 1, maka jabatan dengan dosen tetap. Jika kode adalah 2, maka jabatan adalah dosen luas biasa. Jika kode adalah 3, maka jabatan adalah asisten dosen. Jika kode tidak sesuai dengan salah satu case di atas, maka tidak menampilkan pesan kode tidak valid. Misalnya seperti 1, 2, 3. Kita akan beralih ke menjalankan codingan. Setelah itu kita akan save-nya di file atau menyimpannya di file. Simpannya codingan dosen, simpan. Lalu kita buka di dokumen. Lalu cari apa yang kita save tadi, codingan dosen. Buka dengan aplikasi lain atau dengan Firefox, dengan aplikasi Firefox. Untuk kita jalankan, kita akan mengetik 1, 2, 3. 1, 2, 3 kita akan menjalankannya sebagai tidak valid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Ulifa. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas final, yaitu proyek tentang cek grade nilai mahasiswa. Jadi sini yang pertama kita buat foldernya dulu. Kita buat cek grade nilai mahasiswa. Lalu kita buka VS Code. Di sini kita cari open folder yang udah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan buat index.html dulu. Nah, di sini kita akan membuat struktur utama dasar HTML-nya dulu. Ini dia struktur dasar utama HTML-nya. Di sini terdapat elemen-elemen HTML-nya, ada head sama body. Di head body ini ada tag pembuka, ada tag penutup, di mana yang membedakan tag pembuka tag penutup pada head body ini, kalau di tag pembuka yang head ini tidak ada slash, yang tag penutup di head ini ada slash. Ya, itu yang membedakannya. Tapi ada elemen yang tidak menggunakan slash juga. Jadi di sini kita buka open with like servernya dulu. Di sini di titel ini kita akan buat cek grade nilai mahasiswa. Di sini akan berubah menjadi cek grade nilai mahasiswa. Karena saya menggunakan CS, HTML dan JavaScript, jadi saya akan buat CS-nya dulu untuk mempercantik tampilan. Jadi saya buat body. Lalu sini saya buat font family. Saya pakai font Arial dan kasih margin supaya tampilan tidak terlalu mepet, dan tombol dan input diberi pending supaya lebih nyaman dilihat. Tambah Arial. Lalu saya buat marginnya
ukurannya sekitar 30 pixel. Lalu ini saya buat input sama buttonnya. Untuk input buttonnya di sini saya buat pending sebanyak 8 pixel. Inputnya 10 pixel. Dan ini dia CSS-nya untuk mempercantik tampilan, berapi juga. Selanjutnya saya akan membuat bagian input untuk nama mahasiswa dan nilai, gunanya supaya user bisa ketik data mereka. Di sini saya buat subjudulnya dulu. Judulnya penilaian mahasiswa. Saya coba dengarkan. Ini dia hasilnya penilaian mahasiswa. Saya buat bagian inputnya. Untuk label, untuk input type-nya, di sini kita buat ganti baris ya, atau break line. Di sini kita akan buat input. Di sini kita akan membuat label untuk nilai sama masukkan nilai. Ini kita buat nilai. Ini buat masukkan nilai dari 0 sampai 100. Lalu di sini kita ganti untuk input type ini kita ganti number supaya nilai hanya bisa angka. Di sini kita ganti nilai. Lalu di sini saya akan menambahkan tombol buttonnya. Kita buat button. Udah jalankan, dan ini hasilnya untuk nama mahasiswa, masukkan nilai, cek grade-nya. Lalu di sini kita buat masuk ke JavaScript. Di sini kita ambil nilai dan inputan, yaitu nama dan nilai. Kita juga buat variabel grade untuk menyimpan hasil. Nah, di bagian ini logika program, di bagian Java function check grade. Jadi pertama saya ambil nilai dari input dan konversi ke angka pakai %in. Lalu saya cek apakah nama dan nilai sudah diisi. Setelah itu saya gunakan struktur kendali if else untuk menentukan grade berdasarkan nilai. Jadi utama kita buat script. Kita tulis grade nilai. Terus saya select grade. Saya taruh 85 untuk grade A sangat baik. Lalu saya buat else if-nya. Nilai lebih besar sama dengan saya ambil 75 untuk grade baik. Untuk if yang untuk grade-nya C, saya akan mengambil nilai 65. Untuk yang D, saya ambil 50. Sudah, ini dia seperti ini. Ini sudah saya buat JavaScript-nya dengan jika nilai lebih besar 85, maka dia akan menghasilkan grade-nya itu sangat baik. Jika 84 atau otomatis bawah 85, maka grade-nya akan jadi baik.
tambahkan lagi untuk E di bawah nilai 50. Lalu di sini saya akan menambahkan untuk grade, halo, nama saya Aurel Diva misalnya, dan nilai kamu adalah sekian dengan grade sekian. Itu akan tampil jika kita menekan tombol check grade-nya. Di sini saya akan buat dokumen get elemennya by ID, hasilnya untuk menentukan hasil dari sini, inner text dengan grade. Coba kita tes jalankan. Aura dengan nilai, saya mengambil nilai di atas 85, misal 88. Coba cek buttonnya. Saya lupa menambahkan paragrafnya untuk hasil ya, ID hasil. Saya berikan untuk hasilnya ada di halo nama. Oh ya. Saya bilangkan lagi. Saya terima Aura dengan masukkan nilai 88. Ini dia hasilnya. Sudah bisa jalan. Dengan nama Aurel Diva, masukkan nilai dari 0 sampai 100. Kita cek grade. Halo nilai kamu adalah 88 dengan grade A, sangat baik. Jika misalnya saya isi nyala dengan masukkan nilai misalnya di bawah 50, isi 49, maka cek grade-nya halo nilai kamu adalah 49 dengan grade A, sangat kurang. Karena saya di sini menaruh nilai untuk lebih besar atau di atas 50 itu untuk grade-nya jadi D. Jika di bawah 50 maka E sangat kurang. Jadi program ini secara otomatis akan menentukan grade-nya jika kita taruh angka yang sesuai. Jadi ini dia pilihannya. Jadi itu penjelasan program saya, semoga bisa membantu memahami bagaimana menggunakan struktur kendali if else dalam menentukan nilai. Jika ada salah perkataan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazirah dengan NPM 230155201016. Kita akan membahas tentang cara perhitungan IPK menggunakan perulangan for. Kita akan lanjutkan codingan. Setelah kita ketik codingan tersebut, lalu kita akan menjelaskan mengenai codingan ini. From input untuk memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan dengan koma. Tombol hitung yang akan memanggil fungsi. Hitung IPK. Mengambil nilai dari from input dan memisahkan jadi array menggunakan koma sebagai pemisah. Menggunakan perulangan for untuk menghitung nilai total. Menghitung rata-rata nilai dengan membagi total nilai dengan jumlah nilai. Menampilkan hasil rata-rata nilai dengan menggunakan tolviec 2 untuk membatasi desimal menjadi 2 angka. Lalu kita pilih file, kita save as. Codingan perhitungan IPK kita save di dokumen, simpan, ya. Lalu kita pilih di dokumen untuk menjalankannya. Kita taruh di sini misalkan 3,5, kemudian kita hitung, maka rata-rata nilai IPK-nya 4
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang sebuah lamanya dan bisa mengecek apakah seorang berhak mendapat beasiswa atau tidak berdasarkan dua syarat, IPK minimal 3,5 dan bisa bersifat nasional. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka muncul lulus beasiswa. Kalau tidak muncul tulisan belum memenuhi syarat. Pertama, kita bikin formnya dan IPK dan checkbox untuk sertifikat. Ini ada tombol cek yang nanti akan menjelaskan sejak saat ini, klik dan ID hasil. Ini tempat kita akan berikan hasil. Di bagian JavaScript ini kita ambil dulu nilai IPK dan status checkbox sertifikat. Parcel float dipakai buat memastikan IPK-nya dalam bentuk angka desimal. Kita pakai if logika, if untuk mengecek apakah IPK-nya 3,5 ke atas dan sertifikat. Kalau dua-duanya benar, maka tampilkan lolos beasiswa. Kalau tidak, ya belum memenuhi syarat. Baik, untuk hasilnya kita akan buka di Open with Server, klik dan misalnya IPK lebih besar dari 3,5, maka hasilnya akan keluar lolos beasiswa. Ini kita coba ya. Oke. Nah, dia hasilnya akan keluar lolos beasiswa.
Dan jika IPK-nya di bawah 3,5 maka hasil akan keluar belum memenuhi syarat. Contohnya. Cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatul Fitri. Di video kali ini saya akan bikin simulasi sederhana menentukan UKT atau uang kuliah tunggal berdasarkan penghasilan orang tua. Cuma beberapa baris kode HTML dan JavaScript. Yang pertama, saya akan buat tampilan HTML-nya. Lalu kita save. Kita simpan di industri aja. Oke. Jadi, lalu kita masuk ke ya. Setelah ada simulasi UKT-nya, terus kita jalankan. Perkenalkan, nama saya Maulina, NPM 230155200109 dari Fakultas Komputer dan Multimedia.
semester 4 unit A. Dalam video ini, kita akan membuat aplikasi sederhana yang dapat menghitung total kehadiran mahasiswa berdasarkan jumlah yang dimasukkan ke dalam HTML. Pertama-tama kita akan membuat struktur HTML untuk aplikasi kita. Yang pertama kita ketik struktur HTML-nya. Kemudian kita memiliki input field untuk jumlah hari dengan ID hari. Kita pakai H2 untuk memperbesarkan judul. Dan kita juga memiliki fungsi untuk tombol hasil hari dengan jumlah hari. Kita juga memiliki tombol hitung yang akan memanggil fungsi hitung. Ketika diklik itu, dia akan mengeluarkan hasilnya. Setelah while loop, setelah HTML, kita akan melanjutkan ke while loop. Hasil perhitungan akan menampilkan total kehadiran mahasiswa berdasarkan jumlah hari yang dimasukkan. Dan total hadirnya akan muncul di kodingan ini. Setelah kodingannya selesai, kita akan menjalankan seterusnya kita simpan dulu. Simpan, save as, lalu kita buat nama filenya aja kodingan, lalu simpan, lalu kita ambilnya di dokumen. Buka dengan aplikasi lain, kita gunakan aplikasinya dengan aplikasi Firefox. Misalnya kita akan menggunakan nilai 10, while loop akan berjalan 10 kali, dan total kehadirannya akan menjadi 10 hari. Kita dapat mencoba masukkan jumlah hari yang berbeda-beda, dapat melihat hasilnya juga yang berbeda. Misalnya kita masukkan 10. Kita jalankan, totalnya hadir 10 hari. Baik, cukup di sini video saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina, NPM 2005520+256.
Kode ini digunakan untuk memprediksi lulusan berdasarkan IPK dan masa studi. Kode HTML. Type HTML has dan body, native if, dan digunakan dalam kode ini. Mendapatkan nilai IPK dan masa studi dari for input. Jika IPK 3.0, maka cek masa studi. Jika masa studi 4 tahun, maka lulus tempat waktu. Jika masa studi 4 tahun, maka lulus bersyarat. Jika IPK 3.0, maka belum lulus. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.